Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah apakah engkau mengasihi aku? Diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 150 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Sekarang saya mengajak seluruh jemaat yang sedang ikut ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang gampang untuk jemaat mengerti, supaya cinta kami kepada Engkau makin hari makin bertumbuh. Kami akui, kami sadari Tuhan Yesus, banyak sekali halangan yang merintangi kami untuk lebih mencintai Engkau. Oleh sebab itu, Tuhan perbaharui hati dan pikiran kami lewat firman hari ini. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Bagaimana kehidupan jemaat sampai hari ini? COVID sudah hampir selesai. Hampir selesai. Pengalaman hidup jemaat sekalian, baik 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, maupun seminggu yang lalu, ataupun 2 hari yang lalu, baik pengalaman positif yang menyenangkan, pengalaman negatif yang mendukakan, dua-dua pengalaman itu apakah membawa saudara itu menjadi suatu jembatan? Pengalaman-pengalaman itu menjadi suatu jembatan membuat saudara itu lebih mencintai Tuhan. Jikalau hanya pengalaman positif saja membuat saudara tambah sayang Tuhan, sebaliknya pengalaman yang negatif membuat saudara itu tanda tanya kepada Tuhan, itu artinya something wrong dalam pertumbuhan rohani saudara. Pakai kalimat indikator ini setiap hari untuk mendeteksi pertumbuhan rohani kita sebagai orang percaya. Oke jemaat, sekarang kita masuk. Temanya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Diambil dari Yohanes 21, conversation antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Sebelum conversation itu terjadi, dilatar belakangi oleh perikop yang kita baca, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat mereka menangkap ikan, tidak ada ikan. Tuhan menyuruh mereka tebarkan jala, kemudian ada ikan, dan Tuhan mengajak mereka untuk sarapan bersama. Setelah itu baru muncul percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jemaat simak, ini suatu ciri khas daripada perikop ini, menarik sekali. Angka 3, itu menarik jemaat sekalian. Yesus bertanya kepada Simon Petrus itu, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Ketika saya coba memeriksa Alkitab, saudara sekalian,
angka 3 itu di Alkitab menjadi suatu angka yang sangat unik, yang sifat keseriusannya, saudaraku, urgensinya sangat penting. Jemaat sekalian, kita melihat beberapa hal yang sangat penting tentang angka 3 di Alkitab kita. Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan yang Esa di dalam 3 pribadi. Oke? Kemudian kita lihat lagi, saudara sekalian, tentang Tuhan Yesus sendiri. Pertama, Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis 3 kali. Ubah batu ini jadi roti. Sembahlah aku, maka semua kemuliaan dunia kuberikan kepada engkau. Yang ketiga, jatuhkan dirimu. Tuhan Yesus dicobai di padang gurun 3 kali pencobaannya. Oke, lanjut. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, saudaraku. Pada saat akan menuju kepada kayu salib di Taman Getsemani, begitu seriusnya Tuhan, begitu urgensinya, saudara sekalian, Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Tuhan Yesus meninggal, mati, saudaraku, jam 3 sore. Dia disalib jam 9 pagi. Selama 6 jam sampai jam 3 sore, pas jam 3 sore, Tuhan Yesus mati, saudara sekalian. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Yesus di Bukit Golgota, salib itu ada 3, saudara sekalian. Ada 3. Samuel. Di Perjanjian Lama, Samuel dipanggil sampai 3 kali. Itu urgen. Itu serius, saudaraku. Holy, holy, holy. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu serius, saudaraku. Itu serius. Ketika Rasul Paulus mengalami duri dalam daging, begitu pentingnya dia untuk sembuh dari duri dalam daging itu, dia berseru sampai 3 kali. Sampai 3 kali, saudara sekalian. Jadi saudaraku, di Alkitab tentang 3 itu sesuatu yang sangat penting loh, jemaat sekalian. Perhatikan prinsip ini. Bukan sesuatu yang kebetulan, saudaraku. Saudara lacak the whole Bible, saudara pasti akan melihat banyak hal lagi tentang 3 yang sangat menarik, jemaat sekalian. Sekarang kita masuk ke dunia sekuler. Aba-aba juga 3 loh, saudaraku. 1, 2, 3, kan begitu? Waktu aba-aba baik pertandingan ataupun apa, 1, 2, 3. 3 kali menjadi penting. Lampu lalu lintas 3 warna loh, saudaraku. Merah, kuning, hijau. Merah stop, kuning siap-siap, hijau jalan. 3 warna. Nggak mungkin 4. Merah, kuning, hijau, biru. Biru apa? Pulang, jangan jalan. Nggak ada, saudaraku. 3 warna. Ternyata 3 itu urgen loh, saudaraku. Maka pada saat kita baca, Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Oke, jemaat, simak lagi, kita lanjut. 1 step ke depan lagi. Saudara-saudara sekalian, perikop ini menarik karena ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di yang pertama kali, Simon Petrus menjawab biasa-biasa saja. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi ketika Tuhan bertanya untuk kedua kalinya, keseriusannya itu meningkat, saudaraku. Meningkat. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tapi Simon Petrus menjawab tetap wajar saja, saudaraku. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, ketika pertanyaan itu sampai menuju kepada yang ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apa reaksi Simon? Maka sedihlah hatinya dan dia berkata begini, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Sampai situ dulu kita bicara, saudaraku. Saudara sekalian, coba kita pikir. Pada pas sampai pertanyaan yang ketiga kali, mengapa hati Simon jadi sedih? Why? Dan juga mengapa Tuhan harus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali?
Apa maksudnya? Apakah sekali tidak cukup? Kalau Yesus bertanya sampai, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Apa kepentingannya, saudaraku? Apa kepentingannya? Nah, saudara, mari simak. Saya pernah bahas tema ini, tapi sekilas. Hari ini saya mau bahas khusus, saudaraku, untuk khotbah hari ini. Saudara sekalian, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, waktu Tuhan Yesus hidup di zaman ia datang menjadi manusia, ketika Tuhan itu mengajar murid-muridnya, atau Tuhan itu berbicara kepada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, saudara sekalian, percakapan Tuhan Yesus, kalimat yang Tuhan Yesus keluarkan, saudaraku, itu kalimat yang Tuhan ucapkan maupun yang sudah tertulis dalam Alkitab kita, saudaraku, itu punya pengertian tentang implisit dan eksplisit, saudaraku. Ya, kalau bahasa biasanya tersurat dan tersirat, kira-kira begitu, saudaraku. Eksplisit dan implisit. Saya kasih contoh supaya jemaat sense, nanti baru kita masuk tentang kok sedih hati Simon Petrus. Saya kasih contoh misalnya tentang Yudas Iskariot. Yesus berkata kepada murid-muridnya ini waktu perjamuan, anak manusia akan diserahkan, domba akan tercerai-berai, karena gembala akan dibunuh. Pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian Yesus mengatakan, ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Itu kalimat Tuhan Yesus. Itu eksplisitnya, eksplisit artinya kalimat yang keluar itu yang ditangkap oleh semua orang pada saat itu yang bersama-sama Tuhan Yesus, saudaraku. Oke, itu eksplisitnya. Implisitnya siapa yang tangkap? Implisitnya tidak semua orang. Implisitnya yang nangkap adalah pribadi-pribadi tertentu. Dalam konteks ini, saudaraku, Yesus berbicara, ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Implisitnya tertuju kepada Yudas Iskariot. Sudah pasti. Jadi murid-murid lain menangkap, yuk, ada yang menyerahkan Tuhan. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Yudas langsung menerima kalimat implisit, saudaraku. Eksplisitnya mereka nangkap. Siapa ya? Siapa ya? Yesus ngomong begitu. Tapi implisitnya Yudas langsung nangkap. Gua orangnya. Begitu, saudaraku. Menarik ya? Berarti waktu Tuhan ngomong ada suatu percakapan yang hidden. Suatu message berita yang hidden yang ditujukan kepada pribadi tertentu, dalam hal ini Yudas Iskariot. Sayangnya Yudas Iskariot main tipu-tipuan. Mestinya ketika dia menerima kalimat implisit begitu, seandainya dia akui, seandainya dia sadari, lain lagi ceritanya, saudaraku. Tapi dia berbalik, dia malah bertanya, bukan aku orangnya kan? Tuhan jawab apa? Engkau sudah mengatakannya. Hebat itu, saudaraku. Jadi ada kalimat eksplisit, ada kalimat implisit. Saya kasih contoh lagi, jemaat sekalian. Contoh yang aktual. Di pesta ini, di pesta ya, si Joni, dia makan. Di pesta itu banyak makanan, dia udah makan banyak, dia udah kenyang nih. Saya perhatikan dia makan banyak, jemaat, banyak teman, dia makan udah kenyang. Setengah jam kemudian, dia makan lagi. Saya tanya kepada dia, Joni, tadi makan jam berapa? Itu kalimat eksplisit. Orang-orang di sekitar saya mendengarkan itu, mereka akan mengerti bahwa saya sedang bertanya, Joni, makan jam berapa tadi? Implisitnya, Joni yang tahu. Artinya apa? Kalimat saya, saudaraku, lu kan baru makan. Itu loh, saudaraku. Jadi ada bahasa kalimat implisit, ada kalimat eksplisit. Di Alkitab itu banyak. Di Alkitab itu banyak, jemaat sekalian. Nah, ini dibutuhkan suatu kecerdasan rohani. Suatu spiritual quotient, saudaraku. Suatu kecerdasan rohani untuk mengerti bagian-bagian seperti itu, saudaraku. Kita ambil satu contoh lagi. Yang tadi ini, yang latar belakang sebelum percakapan Tuhan Yesus. Tuhan itu kan udah bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mereka lagi nangkap ikan. Mereka nggak tahu loh itu Tuhan Yesus. Mereka nggak tahu loh, saudaraku. Jadi ketika Tuhan tanya, anak-anak, apakah ada lauk pauk? Mereka bilang tidak ada. Yesus mengatakan,
Mereka nggak dapat ikan itu. Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan memperoleh ikan. Waktu mereka tebarkan jala, dapat ikan banyak. Mereka langsung ngomong apa? Itu Tuhan. Mereka langsung menangkap kalimat implisitnya. Tuhan tidak langsung ngomong loh, aku Tuhan. Enggak. Tebarkan jala, nangkap ikan. Implisitnya apa, saudaraku? Murid-murid langsung referring kepada masa lalu mereka. Mereka punya pengalaman rohani bersama Tuhan sebelum Tuhan naik ke atas kayu salib. Tuhan membuat mujizat, mereka menangkap ikan banyak sekali. Dan murid yang sama, ketika pada masa Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan menampakkan diri, Tuhan membuat mujizat yang sama, ikan banyak. Itu secara implisit membuat mereka ngerti, itu Tuhan, itu loh saudaraku. Itu implisit tuh. Menarik ya? Menarik sekali loh tentang belajar rohani saudaraku. Mereka nggak berani, tadi kita baca ayat itu, mereka nggak berani tanya Tuhan, siapakah engkau? Mereka nggak berani. Karena pengalaman mereka menjadi menyatu, integrate. Sebelum Tuhan bangkit, sesudah Tuhan bangkit, mujizat yang sama, ikan Tuhan datangkan. He is God. Itu loh saudaraku. Dia itu Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hebat sekali ini kalau kita baca Alkitab seperti ini. Kita mampu mengerti eksplisit, implisit, the whole Bible, saudaraku. Khusus yang tentang Tuhan berbicara kepada banyak orang. Rohani saudara itu kan bertumbuh luar biasa. Sekarang kita kembali kepada conversation Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. 3 kali ya. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama, yang kedua biasa-biasa saja. Urgensi, keseriusan. Yang ketiga sangat serius. Apakah engkau mengasihi aku? Implisitnya langsung ditangkap oleh Simon Petrus. Reaksi Simon Petrus langsung sedih. Kenapa jemaat? Kenapa? Mari kita simak. Untuk bisa tahu kenapa, kita harus track ke belakang sejarah kehidupan Simon Petrus. Sudah pasti. Track apa Pak Pendeta? Track hubungan Simon Petrus dengan Yesus dan juga track kepada histori hidup dia. Ya, dia punya histori rohaninya, hal-hal apa yang dia lakukan, saudara sekalian, terhadap Tuhan Yesus. Begitu. Apa yang buat Simon Petrus, saudara ingat kan? Pertama, dulu, waktu Tuhan suruh dia tebar jala, sebelum Tuhan bangkit loh, waktu sebelum Tuhan naik ke atas salib, dia bilang apa? Kami sudah usaha nggak ada, tapi karena engkau suruh, ya kita coba. Ya, guru yang benar atau saya benar? Saya 10 tahun lebih pengalaman nangkap ikan. Itu saudaraku. Setelah ikan banyak, dia baru bilang, Tuhan aku berdosa. Satu kesalahan dia. Underestimate God. Oke? Yang kedua, Yesus mengatakan, anak manusia akan diserahkan, dibunuh dan disalibkan. Simon ngomong apa? Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi kepada engkau. Aku akan mati untuk engkau. Simon salah. Fatal. Karena yang ngomong itu kebenaran. Kebenaran yang ngomong pasti benar. Nggak mungkin bohong. Tapi dia tepis itu. Dia merasa jauh lebih pintar. Modelnya, karakternya tidak berubah. Dia merasa dia jauh lebih tahu. Nggak mungkin itu terjadi kepada engkau. Dan aku akan mati untuk engkau. Kesalahan kedua itu. Kesalahan ketiga. Terbukti ketika ia menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan mengutuk loh saudaraku. Ayam berkokok. Kaget dia. Nah kita ketika referring kepada historinya, kerohaninya Simon Petrus, diintegrate dengan pertanyaan 3 kali Tuhan Yesus. Pertanyaan ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus langsung sense, bahasa implisitnya, langsung ngerti dia. Dia sedih, karena kenapa? Seperti yang Tuhan ingin mengatakan, kalau engkau benar-benar mengasihi aku, pembuktiannya apa? Apakah sejarah hidupmu mampu membuktikan dengan kalimat yang kamu ucapkan hari ini benar-benar nyata? Buktinya kamu menyangkal aku. Buktinya kamu underestimate me. Buktinya kamu bahkan tidak percaya kebenaran itu ketika dikatakan akan disalib Tuhannya. Ketika engkau benar-benar truly aku cinta engkau, pembuktiannya apa? Coba lihat ke belakang sejarah hidupmu itu. Tidak ada kok yang bisa menjadi dasar pembuktian. Maka sedih hati Petrus. Udah sedih dia ngomong apa?
Engkau Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu yang dialami semua. Kamu tahulah Tuhan, kamu tahu Tuhan. Sekalipun aku banyak kesalahan, sekalipun aku banyak kekurangan, aku belajar dari kesalahan Tuhan. Engkau tahulah, aku mengasihi Engkau sekalipun aku banyak kesalahannya. I still loving you. Itu yang Petrus mau ngomong, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau kita sudah menyimak sampai di sini, saya mau ke jemaat dan juga ke saya. Bagaimana kok kalimat ini ditujukan kepada saya dan jemaat? Yesus bertanya hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Anthony, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Johnson, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Benny, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Budi, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Marlina, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Peter, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Martin, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Saudara jawabnya apa? Tidak sekedar hanya ngomong. Maka itu saudaraku, ketika pertanyaan itu tiba kepada saudara, saya mengajak saudara untuk integrasikan kalimat Tuhan Yesus itu. Apakah engkau mengasihi aku? Integrasikan dengan apa? Kehidupan saudara yang saudara alami selama ini. Integrate. Benar gak? You mengasihi Tuhan. Berapa banyak kesalahan yang buat selama ini? Maka saya tanya tadi awalnya, ya, apakah engkau lebih mencintai Tuhan hari ini? Apakah engkau kurang mencintai Tuhan? Itu integrate namanya. Mungkin saudara akan berkata, loh, banyak sekali kesalahan saya Pak Pendeta, tapi aku tetap I still loving God. Ya, Pak Pendeta, banyak sekali saya dulu pelayan yang setia Pak. Sekarang sama sekali praktis gak ada pelayanannya Pak. Gak ada pelayanannya. Tapi aku mau ngomong, aku tetap cinta Tuhan loh Pak. Sekalipun saya gak ada pelayanannya. Mungkin jemaat dulu ada seorang yang benar-benar backup pelayanan Tuhan. Backup kepentingan gereja. Bahkan kebutuhan operasional, dana gereja. Saudara backup, mendukung ministry, mendukung pelayanan ministry dengan uang saudara. Tapi hari sama sekali tidak lagi saudaraku. Ya, karena saudara merasa mengasihi Tuhan itu menjadi kurang, saudaraku. Dan ingat loh, waktu saudara berpikir seperti itu, Tuhan tetap mengasihi engkau. Ya, sekalipun engkau sudah tidak mampu, ataupun engkau sengaja tidak mau, God still loving you. Sama dengan Simon Petrus, ketika dia buat kesalahan, ketika dia menghujat, ketika dia mengutuki, ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, yang berkokok, kaget dia. Dia lihat Tuhan. At the same time, Tuhan lihat dia. Dia nangis tuh. Alkitab ngomong, dia nangis terseduh-seduh. Karena kenapa? Dia lihat sinar mata Tuhan penuh kasih sayang. Sekalipun engkau menyangkal aku, penuh kasih sayang. Maka waktu dia integrate saudaraku dengan hidup dia nangis. Dia ingat loh waktu Tuhan ngomong, apakah engkau mengasihi aku? Dia ingat apa yang dia lakukan, saudara sekalian. Dia ingat. Sekalipun dia hidupnya kurang mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan sangat minus sekali, tapi Tuhan tidak pernah pudar kasihnya. Gak pernah hilang kasihnya. Yes. Ada satu jemaat sharing, Pak, saya banyak kesalahan. Saya banyak kekurangan dalam hidup saya. Rumah tangga saya pun ada bagian-bagian yang tidak bagus. Tapi deep inside my heart, saya tahu di dalam kekurangan, kesalahan, kelemahan saya, Tuhan tuh sayang saya lupa. Saya ngerti lupa. Dan dalam hati saya paling dalam, sekalipun I could not do my best right now, saya tidak mampu melakukan terbaik untuk Tuhan. Dan untuk saya ini, I still loving Jesus. Saudara bisa seperti itu. Khotbah hari tidak panjang, tapi ingin sekali mengajak saudara untuk mengintegrasikan
kalimat tanya Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku, diintegrasikan ke dalam semua realita kehidupan yang saudara alami. Masing-masing jadinya. Ini saya ngomong begini, itu ada kalimat eksplisit yang keluar. Kalimat implisitnya, saudara sendiri yang memahaminya. Sesuai dengan pengalaman saudara masing-masing. Mungkin hari ini kamu sudah tawar hati kepada Tuhan. Coba integrasikan. Mungkin hari saudara sudah kepahitan sama Tuhan. Dagang nggak laku, bisnis nggak jalan, pekerjaan nggak ada, rumah tangga susah, dikhianati orang, badan penuh dengan penyakit, lihat orang fasik sehat gemuk-gemuk, you iri sekali. Coba integrasikan. Whatever happen in our life, apapun yang suka maupun duka, sekalipun kita sudah kurang melayani Tuhan, remember loh, Tuhan tetap mencintai kita loh. Kalau dia tetap mencintai kita, mengapa kita tidak belajar? Tetap juga mencintai Tuhan, sekalipun banyak hal diri kita yang kurang. Dan bukan saja tetap mencintai, kita harus upgrade cinta kita loh, saudaraku. Maka saya bertanya, 5 tahun lalu dengan hari ini, apakah cintamu ada pertumbuhan rohani yang lebih baik enggak? Kalau 5 tahun lalu cintamu menggebu-gebu, 5 tahun terakhir ini bahkan zero cintamu, rohanimu tidak tumbuh. Saudara merosot tajam kerohaniannya. Hati-hati men, hati-hati men. Coba pelan-pelan menyimak. Tuhan tanya ya, apakah engkau mengasihi aku? Dengan hidupmu, pelayananmu, hartamu, persembahanmu, doamu, apakah semua itu masih jalan dengan baik? Atau sudah pada macet total kerohanian itu? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kalimat gembalakan domba-dombaku nanti, aku masih ingin dalam kalimat, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tanya engkau. Coba lihat hidupmu masing-masing. Teduh sebentar, tenang. Iya. Biar kalimat saya yang keluar dari suaraku itu mengyang-nyang di telingamu. Seperti sedang mengetuk hatimu, udah selesai khotbah pun kalimat itu akan ngejar, saudara. Ya. Waktu duduk, waktu malam mau tidur, kalimat itu muncul. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Coba saudara simak khotbah hari ini. Khotbah hari ini tujuannya adalah untuk menghidupkan kerohanianmu kembali. Khotbah hari tujuan adalah untuk menghangatkan cintamu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sayangnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku, sekalipun kita sudah menjadi pendeta, rohaniawan, saudaraku, cinta kita menjadi pudar. Ketika kita sudah mencapai suatu kesuksesan tertentu, malah cinta mundur. Sukses maju, cinta mundur. Akhirnya orang-orang rohani itu menjadi orang yang sudah lupa Tuhan. Lupa cinta mula-mula, saudaraku. Lupa. Hanya banyak sekali pendeta yang hidupnya jadi tidak benar, saudaraku. Ya. Memanfaatkan popularitas, memanfaatkan yang selama ini sudah dikenal orang untuk berbuat hal yang tidak mencerminkan sebagai cinta sebagai hamba Tuhan, saudaraku. Ironis memang. Ironis memang. Saya tidak sebut nama, tapi kita masing-masing termasuk saya, kita harus mengevaluasi loh. Pertanyaan Tuhan Yesus juga tertuju kepada saya dan semua pelayan Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Tidak sekedar kalimat keluar begitu aja, tapi ada suatu history, track back history kita masing-masing untuk melihat semua latar belakang sejarah rohani kita masing-masing. Di situ dibutuhkan suatu ketelitian, suatu kejujuran, suatu transparansi kepada Tuhan supaya kita benar-benar maju rohani kita dengan baik. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tanya. Tahu jawabnya apa? Jemaat sekalian, saya berharap tidak jawab sekarang.
Karena you harus menggumuli setelah dengar khotbah ini. You harus oret-oret di kertas tentang hidupmu. Ini loh saya Tuhan, ini loh saya Tuhan, ini loh saya Tuhan. Ini loh saya Tuhan, ini loh saya Tuhan. Apakah ini bukti cintaku kepadamu? Saya rasa tidak Tuhan. Aku sudah jauh menyimpang, sudah jauh dari rel, sudah tidak on track Tuhan Yesus. Di situ engkau harus meratap, saudaraku, spiritual grieving, berduka cita rohani. Aku kehilangan cintaku yang mula-mula kepada Tuhan. Dulu waktu muda aku menggebu-gebu. Sekarang aku sudah terkenal, sudah kaya, sudah sukses, sudah sulit hidup. Cintaku sudah gak tahu kemana Tuhan. Kasian banget kalau kita jadi orang Kristen hidup seperti saudaraku. Tidak ada satu hal pun dalam dunia ini, sesulit apapun, sesusah apapun saudaraku, yang bisa meruntuhkan cinta Tuhan kepada kita. Mestinya kita belajar sama juga. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita alami, cinta Tuhan itu nomor satu. Cinta Tuhan itu nomor satu. Cinta manusia bisa pudar. Cinta istri kepada suami, cinta suami kepada istri, cinta anak kepada papa, cinta anak kepada mama, bisa pudar oleh karena sikon. Tapi cinta kepada Tuhan tidak boleh terpengaruh oleh sikon. Apapun yang terjadi, kita tetap harus mencintai Tuhan. Jemaat kau, saya pernah sharing, masih ingat anak saya pertama ketika mau dilahirkan, udah 9 bulan, hampir mau lahirkan, meninggal dari tali ari. Saya doa sampai nangis. Tuhan Yesus, anak saya meninggal. Saya sedih. Tapi Tuhan, jangan sampai kematian anak, aku tidak cinta Engkau lagi ya. Aku gak mau, saudara. Sekalipun itu suatu hal yang sangat tragedi dalam hidup, tapi aku gak mau. Karena kehilangan anak, aku tidak cinta Engkau lagi. Aku tidak menggebu-gebu buat Engkau lagi, Tuhan. Tuhan, jangan biarkan aku seperti ini ya. Ada suatu ratapan spiritual grieving, duka cita rohani, suatu ketakutan, tidak cinta Tuhan lagi. Karena hal ini, karena hal itu, saya berharap jemaat ngerti firman hari ini dengan baik. Kau yang sudah 80, 70, 50 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun jadi orang Kristen, 10 tahun jadi orang Kristen, 2 tahun jadi orang Kristen. Apakah engkau mengasihi aku? Kau jawabnya apa, saudara sekalian? Kau jawabnya apa? Terkadang kita orang percaya ini diperhadapkan oleh situasi kondisi sampai suatu saat kita merasa waktu kita habis, baru kita mau mencintai Tuhan. Mungkin saat itu sudah telat, tidak sempat, tidak keburu. Mungkin sudah tua ataupun sudah mau meninggal. Mau memulai lagi, mau cintai, tidak sempat. Tidak ada kesempatan lagi. Tapi kalau hari ini kalimat ada sampai, mari kita pupuk yuk. Mari kita kembali, keep the fire burning. Berkobar-kobar untuk sayang Tuhan yuk. Untuk cinta Tuhan yuk. Dengarkan khotbah ini. Dengarkan khotbah ini jemaat sekalian. Apakah engkau mengasihi aku? Tanya Tuhan Yesus. Kau jawabnya apa jemaat? Kau jawabnya apa? Ini udah bulan 10 hampir selesai. Sebentar lagi 11-12 Natal udah mau tiba loh. Tahun ini pun udah mau lewat. Waktu berlalu begitu cepat. Apakah engkau tetap mencintai Tuhan sampai tahun ini? Cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang berapi-api, cinta yang berkobar-kobar. Apakah masih seperti dulu sayangmu kepada Tuhan? Hanya engkau mampu menjawab. Dan bahasa implisitnya sudah keluar, bahasa eksplisitnya sudah keluar, dan saudara akan menangkap kalimat implisitnya secara personal. Oke, mari kita tundukkan kepala sebentar.
Saudara-saudara yang disayang Tuhan, ingatlah, cinta Tuhan kepada engkau tidak pernah pudar, karena Dia sudah mati di atas kayu salib. Tidak pernah pudar. Sekalipun engkau banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak kesalahannya, banyak dosa yang kau buat, cinta Tuhan tak pernah pudar. Tak pernah. Cinta yang suci dan murni forever. Cinta yang kekal selama-lamanya terhadap engkau. Sekarang engkau lihat dirimu sendiri ketika Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kau jawabnya apa? Bagaimana cintamu sekarang kepada Tuhan? Hanya engkau yang tahu. Engkau menyimak dengan baik khotbah hari ini ya. Tangkap kalimat eksplisit, tangkap kalimat implisit, dan jadikan itu menjadi suatu renungan hidup setiap hari. Semua peristiwa yang kamu alami, suka mau duka, jangan jadikan menjadi jembatan untuk membuat engkau lebih mencintai Tuhan. Tuhan Yesus, lihatlah setiap kami termasuk hamba-Mu yang kepalanya tertunduk saat ini. Kami sadari kami jatuh bangun dalam mencintai Engkau. Sangat terkondisi kami Tuhan untuk cinta Engkau. Ampuni kami Tuhan. Mantapkan hati kami. Teguhkan rohani kami untuk loving you forever Tuhan Yesus. Kami tahu, kami percaya. Tanpa pertolongan roh Tuhan, kami tidak mungkin mencintai Engkau selama-lamanya. Tuhan Roh Kudus tolong kami. Teguhkan iman kami, arahkan hidup kami ke jalan yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap kepala yang tertunduk. Tangan-Mu diletakkan di kepala mereka, tangan-Mu diletakkan di hati mereka. Teguhkan jemaat ya Tuhan. Love you forever, mencintai Engkau selama-lamanya. Untuk membalas cinta Tuhan, kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus Gembala yang baik selalu sayang kami. Dan Tuhan Roh Kudus ajarlah kami, Tuhan Roh Kudus ajarlah kami untuk mencintai Engkau, mencintai Bapa, Anak, dan Roh Kudus selama-lamanya. Sampai suatu hari Engkau datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.